Karena disitulah kita bisa mendapatkan kepastian hukum, itu keadilan, ya kan? Atau memang ada kelalaian daripada oknum pemerintah yang diberikan kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap izin-izin yang dikeluarkan. Jadi tidak boleh satu pihak mencuci tangan bahwa seolah-olah dia yang bersih lalu mencari korban lain. Tidak boleh. Maka ini memang harus dibawa ke ranah hukum. Mana hal-hal yang terkait dengan pidana, mana hal-hal yang terkait dengan perdata, dan tentu ini Pak Joni sebagai ahli hukum itu nanti bisa menelaah lebih jauh, saya kira itu. Baik Pak Ketum, kita ingin konfirmasi ke ahli hukum kita. Bang Joni, prinsipnya Parmusi ingin memulihkan hak-hak rakyat yang menjadi korban. Ini bukan hanya ada kewajiban-kewajiban eskitis ketika izin itu diberikan kepada korporasi. Ini bukan soal administrasi ya? Ini bukan soal administrasi yang memang itu harus ada kewajibannya. Ya, ketika izin diberikan harus punya tanggung jawab A, B, C, itu kan memang harus sudah ada melekat satu kesatuan dengan izin yang ada. Jika ada perusahaan yang sudah dicabut, itu bisa mengindikasikan bahwa mereka bersalah, diduga bersalah, atau bahkan sudah divonis karena sudah dicabut. Ya, ini yang ingin saya katakan selanjutnya, bahwa ada orang masyarakat yang jumlahnya sangat besar, tidak bisa kita anggap kecil, sepele, yang menjadi korban. Korban jiwa, korban harta, korban fasilitas publik, masjid, sekolah. Itu kan tidak datang begitu saja. Ada kausalitasnya dengan perizinan dan tindakan yang dilakukan secara salah terhadap hutan kita. Ini kan harus jelas bagaimana hukum harus tegak. Karena hukum kan tidak tegak kalau dia dibiarkan begitu saja. Dia harus ditegakkan. Jadi harus ada upaya aktif. Anda tengah menyaksikan Just Talks, Justice Talk Show. Saluran perbincangan seputar isu keadilan politik, hukum, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya. Persembahan dari kanal Jurnal Politik TV. Media merdeka, mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Just Talk, Justice Talk Show, bincang-bincang keadilan seputar keadilan politik, hukum, ekonomi, pendidikan, budaya, dan tentu saja keadilan kesehatan. Kali ini kita akan berbincang dengan Ketua Umum terpilih Parmusi Persaudaraan Muslimin Indonesia dengan Dr. Ali Amran Tanjung. Terima kasih Pak Ketum. Terima kasih. Hadir di podcast kita. Dan seperti biasa, narasumber tetap kita seorang advokat, pakar hukum, founder dari Masyarakat Konstitusi Indonesia dengan Advokat Muhammad Joni S.Hebat. Terima kasih Pak Joni masih tetap setia untuk memberikan pencerahan ke publik Jurnal Politik TV. Harus setia. Terima kasih Pak Hadi. Terima kasih. Saya temu dengan Ketua Dr. Ali Amran Tanjung. Siap, Pak Jenang bertemu kembali. Pemirsa, ada hal yang menarik dengan Ketua Umum Parmusi yang terpilih kali ini. Parmusi memang sejarahnya dipimpin oleh orang-orang besar. Ada Dr. Bahtiar Hamzah. Lalu estafeta kepemimpinan beralih ke almarhum Usama Hisam, yang tokoh muda di zamannya waktu itu yang cukup progresif, dan sekarang dipimpin oleh Dr. Ali Amran Tanjung. Kenapa saya katakan ada hal yang menarik? Ketika pidato pertama, pidato resmi Dr. Ali Amran Tanjung sebagai Ketua Umum Parmusi, terselip pernyataan yang cukup menarik yang menunjukkan keberpihakan Parmusi pada perkembangan yang ada, terutama menyangkut soal bencana ekologis yang terjadi di Sumatera. Parmusi bertekad berada pada posisi fronten depan pembelaan terhadap korban-korban bencana ekologis ini. Kita akan konfirmasi langsung dengan Dr. Ali Amran Tanjung.
dan mungkin nanti dari sisi hukum akan coba dianalisis apa kemungkinan langkah yang bisa dilakukan dengan niat yang bagus dari Parmus ini. Pak Ketua Umum, Anda menyampaikan ke publik bahwa Parmusi akan melakukan pembelaan terhadap korban-korban bencana ekologis, banjir air, termasuk banjir lumpur yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, Provinsi Aceh. Bisa Anda jelaskan sebenarnya apa yang ingin dilakukan oleh Parmus ini? Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa berbincang-bincang pada siang hari yang berbahagia ini. Tentu ini adalah sebuah karunia Allah yang tak terhingga bagi kita, karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kelapangan, dan berbagai hal yang terbaik yang telah Allah berikan sama kita. Maka oleh karena itu kita pantas mengucapkan senantiasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait yang ditanyakan tadi bahwa Parmusi sebenarnya hanya berkeinginan bahwa terhadap dampak bencana alam yang terjadi di Sumatera tidak boleh ada satupun yang boleh menjadi terzalimi, apakah itu rakyat, apakah itu pengusaha, apakah itu pemerintah. Karena sampai sekarang ini masing-masing pihak dan banyak pendapat yang berkembang. Ada yang mengatakan bahwa pengusaha-pengusaha itu yang salah, karena masyarakat melihat bahwa pemerintah sudah memiliki sebuah kesimpulan bahwa ada dugaan kuat setidaknya 12 perusahaan pengelola hutan itu yang izinnya dicabut. Terkait peristiwa bencana ini ya? Terkait peristiwa bencana ini. Tapi ada juga pihak lain yang mengatakan, oh itu belum tentu pengusaha yang salah. Bisa jadi pemerintahannya yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Tentu pemerintah di sini adalah pihak-pihak yang diberikan kewenangan oleh Bapak Presiden. Kalau dengan Bapak Presiden, saya kira kita meyakini bahwa beliau itu adalah seorang negarawan yang sangat cinta kepada bangsa dan negara ini, cinta kepada rakyat ini, dan tentu kita tahu bahwa keadaan ini ya tidak menjadi kebijakan di awal pemerintahan Pak Prabowo. Tapi karena ini kan pemerintahan sebelumnya, ya izin-izin itu dikeluarkan pada pemerintahan sebelumnya. Nah, persoalannya adalah benarkah pengusaha-pengusaha yang diduga kuat itu menjadi penyebab terjadinya dampak yang begitu besar itu, atau justru karena memang oknum-oknum pemerintah yang diberikan kewenangan untuk itu tidak melakukan pengawasan dengan baik terhadap izin-izin yang sudah dikeluarkan. Nah, ini yang harus kita urai dengan sangat baik, sehingga tidak ada orang yang merasa dirugikan, merasa dizolimi, ya. Karena memang siapapun kan sangat menginginkan keadilan itu ditegakkan dengan baik kepada siapapun, ya, kepada diri sendiri, ya, bahkan kepada orang tua kita sendiri, kepada keluarga kita sendiri, ya, siapapun keadilan itu harus ditegakkan dengan baik. Nah, kalau bicara menegakkan keadilan dengan baik, maka tentu ranahnya nanti di pengadilan. Nah, oleh karena itu tidak boleh kita pada saat ini mengambil kesimpulan awal bahwa sudah pasti si A yang salah, sudah pasti si B yang salah, sudah pasti si C yang salah. Tentu dugaan-dugaan itu bisa saja orang punya alasan masing-masing. Tapi yang pasti sekarang ini adalah yang telah dirugikan itu adalah rakyat yang terdampak itu, yang sampai sekarang masih mengalami penderitaan. Dan sampai sekarang juga pemerintah masih belum bisa menuntaskan, menyelamatkan mereka dari penderitaan itu. Ya, tentu banyak suara-suara yang mengatakan ini akibat pemerintah tidak menyatakan ini sebagai bencana nasional dan sebagainya. Ketika Anda menyampaikan di penutupan Muktamar Parmusi, Anda sekaligus juga memerintahkan atau menugaskan para pimpinan wilayah untuk menginventarisir
kerugian-kerugian masyarakat, menginventarisir korban-korban pasca bencana. Itu sudah mulai masuk hasil inventarisir dari para pimpinan wilayah ini? Sebagian sudah, tentu ini masih terus berjalan, dan bagi kita adalah sekarang sudah ada gambaran bahwa ternyata tidak sedikit ya, masjid-masjid yang rusak, madrasah-madrasah yang rusak, musala-musala yang rusak, ya kan, umat yang sampai sekarang ini masih merasakan penderitaan akibat dampak daripada bencana yang begitu besar itu. Nah, jadi itu sudah mulai masuk data-datanya, dan banyak juga masyarakat yang meminta kepada kita supaya Parmusi bergerak ya untuk menemukan, ya, memastikan bahwa siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap bencana ini. Apakah ini murni bencana alam, kan begitu, atau ini memang ada pihak-pihak tertentu yang kita dapat informasi dari berbagai media bahwa ada 12 perusahaan yang dicabut izinnya. Benarkah seperti itu? Karena sampai sekarang juga kalau itu diduga memang mereka bersalah, ya kenapa hanya sampai pada pencabutan izin? Ya kan? Dampaknya kan sudah begitu luas. Dan yang lebih penting lagi adalah kenapa ini harus dipastikan kebenarannya, ditegakkan keadilan tentang hal ini, supaya pemerintahan Pak Prabowo bisa melakukan penataan yang baik tentang tata kelola, ya kan, pengolahan hutan seluruh Indonesia. Karena sampai sekarang, ya, di beberapa daerah kan masih terjadi banjir-banjir itu. Saat ini musim hujan, Masih hujan. khawatir. Nah, jadi jangan sampai terjadi seperti Sumatera, ada dampak yang luar besar, turunkan tim, ditemukan lagi sekian diduga perusahaan, dicabut lagi izinnya. Itu namanya seperti pemadam kebakaran. Ya kan? Makanya kita kan tahu bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Ya. Diinventarisir kembali, ada berapa banyak izin-izin pengolahan hutan yang diberikan oleh pemerintah. Dicek kembali. Ya, jangan sampai sudah terjadi bencana baru dicari siapa penyebabnya. Justru sebelum terjadi bencana itu pemerintah harus segera bertindak, ya, memverifikasi ulang, melakukan pengawasan secara baik terhadap izin-izin itu seluruhnya. Ya, istilah komunikasi kita dengan Pak Joni tadi, dilakukan penataan yang baik, tata kelola yang baik. Nah, sehingga bisa diminimalisir terjadinya bencana-bencana terjadi sementara itu di beberapa belahan Indonesia yang lain. Jadi saya kira ini kita harus serius, ya, memastikan bahwa apa sebenarnya penyebab ini yang terjadi. Apakah karena memang oknum-oknum pengusaha tersebut? Itu dilakukan lewat jalur hukum, ya? Ya, tentu harus lewat jalur hukum. Karena disitulah kita bisa mendapatkan kepastian hukum, itu keadilan, ya kan? Atau memang ada kelalaian daripada oknum pemerintah yang diberikan kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap izin-izin yang dikeluarkan. Jadi tidak boleh satu pihak mencuci tangan bahwa seolah-olah dia yang bersih lalu mencari korban lain. Tidak boleh. Maka ini memang harus dibawa ke ranah hukum. Mana hal-hal yang terkait dengan pidana, mana hal-hal yang terkait dengan perdata, dan tentu ini Pak Joni sebagai ahli hukum itu nanti bisa menelaah lebih jauh, saya kira itu. Baik, Pak Ketum, kita ingin konfirmasi ke ahli hukum kita. Bang Joni, prinsipnya Parmusi ingin memulihkan hak-hak rakyat yang menjadi korban, ingin menegakkan hukum mereka pihak yang terkait untuk bertanggung jawab, memulihkan fasilitas-fasilitas yang rusak seperti tadi disebutkan ada masjid dan lain sebagainya. Pertanyaan awal saya, Parmusi sebagai sebuah ormas memiliki cukup legal standing nggak, hak hukum nggak, sehingga publik misalnya tahu, ya kan, oh ini cocok. Bahkan tadi menurut informasi Ketum, bahkan masyarakat sudah mulai meminta Parmusi untuk membantu mereka. Komentar Anda? Iya. Ya, ini kan begini ya, bencana Sumatera itu November akhir kan berbeda dengan bencana gempa bumi maupun tsunami kan, karena dia ada kausal yang berbeda, ada fakta dan kausalitas yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu banyak korban jiwa lebih 1.000, korban harta benda
sangat banyak. Rumah hilang, kemudian kebun dan sawah juga menjadi pusuh. Bahkan bentang alam pun hilang, sungai menjadi tidak sungai lagi. Muka sungai berubah, dan bentang alam berubah. Dan itu semua kan bukan karena alamnya, tapi ada faktor manusia. Dan faktor manusia ini yang kemudian berkorelasi dengan apa yang kemudian kita ketahui dicabutnya sejumlah izin dalam kaitan dengan penggunaan kawasan hutan. Apakah itu karena untuk A, untuk B, untuk pemanfaatan hutan, timbernya, dan lain-lain. Dan itu kan hal yang menjadi diketahui oleh publik. Dan itu yang kita ingin mintakan, dan bahkan sudah tepat apabila Parmusi sebagai masyarakat, sebagai organisasi masyarakat, ormas, melakukan langkah itu. Jadi kerugian ada, peristiwa ada, yang menjadi korban ada, dan peristiwa itu tidak serta-merta merupakan tanggung jawab yang harus diletakkan pada pundak pemerintah. Izin oke, tetapi kan setelah itu ada tanggung jawab. Hemat saya, pada setiap items izin yang diberikan kepada perusahaan atau korporasi, kan ada checklist yang harus mereka lakukan, penuhi, sebagai bagian daripada syarat penerbitan izin itu. Ini satu sisi, jadi ada kewajiban-kewajiban ekologis daripada perizinan izin-izin yang diberikan, itu yang harus dimintakan konfirmasi, bahkan pertanggungjawabannya. Singkat kata, ini harus dikelola dengan tata kelola yang baik, kita mendapatkan tata kelola yang baik. Tetapi di balik itu kan ini bukan hanya ada kewajiban-kewajiban eskitis ketika izin itu diberikan kepada korporasi. Ini bukan soal administrasi ya? Ini bukan soal administrasi yang memang itu harus ada kewajibannya. Ya, ketika izin diberikan harus punya tanggung jawab A, B, C, itu kan memang harus sudah ada melekat satu kesatuan dengan izin yang ada. Jika ada perusahaan yang sudah dicabut, itu bisa mengindikasikan bahwa mereka bersalah, diduga bersalah, atau bahkan sudah divonis karena sudah dicabut. Ya, ini yang ingin saya katakan selanjutnya, bahwa ada orang masyarakat yang jumlahnya sangat besar, tidak bisa kita anggap kecil, sepele, yang menjadi korban jiwa, korban harta, korban fasilitas publik, masjid, sekolah. Itu kan tidak datang begitu saja. Ada kausalitasnya dengan perizinan dan tindakan yang dilakukan secara salah terhadap hutan kita. Ini kan harus jelas bagaimana hukum harus tegak. Karena hukum kan tidak tegak kalau dia dibiarkan begitu saja. Dia harus ditegakkan. Jadi harus ada upaya aktif dan positif yang dilakukan oleh penegak hukum untuk memastikan bahwa hak-hak orang yang menjadi korban, masyarakat yang menjadi korban, harta, benda, dan segala yang terkait dengan dirinya dan masyarakatnya, bahkan juga komunitasnya, itu punya hak untuk bisa meminta pemulihan terhadap hak itu. Nah, itu kita bisa masukkan dalam dimensi pidana, perdata, maupun administrasi pemerintahan. Jadi saya pikir secara teknis itu sudah bisa dipetakan, dan Parmusi sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan mengambil posisi dan keputusan organisatoris yang ingin memintakan pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan itu tidak melulu kepada pemerintah, tetapi orang yang punya kausalitas bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh masyarakat, oleh korban, bahkan juga oleh pemerintah itu sendiri kan. Hancurnya fasilitas-fasilitas publik. Ya, fasilitas publik, properti masyarakat, itu kan nyata rugi kan. Nah, lepas dari pemerintah akan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, rekon terhadap itu, diberi rumah hunian sementara, tetapi kan hak publik, hak mereka secara keperdataan kan tetap juga harus dilindungi kan. Dan disinilah Parmusi mengisi kekosongan dan mengisi
aspirasi masyarakat itu, kepentingan publik masyarakat, orang per orang, bahkan kelompok demi kelompok yang didampingi dan memintakan bantuan kepada Parmusi, dan Parmusi sendiri juga sudah punya legal standing sebagai organisasi kemasyarakatan. Tentu ini adalah sebuah cara kita untuk secara hukum dan secara beradab menyelesaikan hal-hal yang merupakan hak publik itu sendiri. Karena kan mereka haknya tidak boleh diabaikan, tidak boleh dinihilkan, dan saya kira pemerintah juga mesti memfasilitasi bagaimana pemenuhan hak itu bisa terjadi, gitu kan. Dan tahapan di mana ada izin yang dicabut, belasan izin yang dicabut, itu kan sebuah bukti formal yang bisa ditindaklanjuti sebagai bukti adanya kerugian dan korban yang terkait dengan itu. Jadi ini ada kausalitas yang harus bisa dibaca sebagai satu kesatuan, sebagai sesuatu yang memang ya itu adanya, bukan mengada-ada. Jadi saya pikir aspirasi yang dilakukan Parmusi adalah bagaimana dalam rangka memperjuangkan keluhan dan derita dan kerugian yang dialami oleh masyarakat itu. Bang Joni, ada keheranan publik, saya nggak tahu analoginya ini pas terkait dengan soal pertanggungjawaban tadi. Semisal ada sopir bus, ugal-ugalan dia sehingga mengakibatkan kecelakaan. Nah, ternyata tidak diapa-apain. Pemerintah sibuk menyantuni, sibuk memberikan bantuan pada penumpang. Sopirnya hanya dicabut SIM-nya. Ada yang menganalogikan seperti itu. Itu pas nggak? Atau ini kira-kira langkah pemerintah ini seperti apa sebenarnya? Ya, pemerintah kan melakukan tugasnya sebagai pemerintah, yaitu memberikan penanggulangan dan penanganan, ya, bahkan memberikan santunan. Saya pikir itu sudah tepat. Tetapi kan beban ini bukan beban pemerintah, karena pemerintah justru menjadi, dalam tanda kutip, menjadi yang korban juga akibat dari penyelenggaraan pengusahaan hutan yang diberikan izin tetapi tidak sesuai dengan yang semestinya, kan. Walaupun ada dimensi pengawasan, tapi kan sekarang sudah terjadi. Jadi oleh karena itu kita ingin mendudukkan secara jernih bahwa pemerintah juga punya tanggung jawab sebagai pemerintah, sebagai eksekutif terhadap rakyatnya yang merupakan korban, yang dalam bahasa kita secara sosiologis disebut sebagai korban. Tetapi kan mereka juga korban dari adanya perbuatan korporasi yang patut diduga itu menjadi kausalnya dengan indikasi pencabutan izin, dan karena itu pencabutan izin tersebut adalah menjadi bukti permulaan adanya perbuatan yang boleh disausulitas itu terjadi. Boleh disebut pemerintah seharusnya mendukung langkah-langkah yang dilakukan masyarakat seperti Parmusi misalnya. Oh, semestinya begitu. Dan kita pemerintah kan punya menteri urusan HAM. Ini kan bagian dari urusan hak asasi manusia. Kemudian negara juga punya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, punya komisi yang berkaitan dengan bagaimana melindungi mereka. Ya kan, mereka punya hak, punya ombudsman yang melindungi secara administrasi. Jadi yang dilakukan oleh Parmusi ini sebenarnya inline dan sejalan dengan misi kehadiran negara dan misi kehadiran organ-organ negara, yaitu ada Komnas HAM, ada Menteri HAM. Dan karena memang tugas kita adalah untuk menjaga itu, dan pemerintah terdepan untuk menjaga pemenuhan hak asasi manusia. Dalam hal ini adalah mereka yang menjadi korban, keluarga yang menjadi korban. Termasuk kewajiban pemerintah mendorong untuk bergeraknya para aparat penegak hukum. Ya, itu kalau dimensi HAM itu kan ada beberapa, ya. Pertama, dalam dimensi pemenuhan hak itu yang dilakukan dengan menyantuni, memberi bantuan, kemudian memberikan penanganan lapangan. Itu kan dalam rangka pemenuhan hak, to fulfill hak daripada masyarakat untuk korban akibat dari bencana ekologis Sumatera. Tetapi kan ada juga hak atas perlindungan hukumnya, hak hukumnya, hak hukum atas dirinya yang mengalami
apakah cindera, apakah ada hak hukum untuk juga atas harta benda, dan jangan khilaf bahwa ada hak hukum dari korban yang jumlahnya lebih dari 1.000. Halo, tentu ini kan perlu kepastian dan kejelasan secara hukum, ya kan? Dan kalau dalam ajaran Islam, orang ini kan status hukumnya sebagai orang yang meninggal dunia dalam keadaan bencana, itu kan orang yang masuk apa tuh? Mati syahid. Mati syahid. Jelas hukumnya, jelas statusnya. Dan hak hukumnya sebagai warga negara dalam konteks bernegara juga punya, yaitu melindungi haknya agar hak-haknya itu hak untuk memastikan tanggung jawab atas kehilangan harta benda, kehilangan keluarga, jiwa, dan lain-lain. Ini kan harus dijawab. Saya kira yang namanya Komnas HAM dan Menteri HAM harus bisa memberikan positioningnya, responnya terhadap apa yang ada dan terjadi, dengan atau tidak ada pun posisi dan keputusan organisatoris yang diambil Parmusi. Itu Menteri HAM harus menjawab bagaimana sikap kementerian, dan juga Komnas HAM harus bisa merespon ini, karena ada sejumlah orang yang jadi korban. Saya kira kita ingin mendudukkan ini dengan jernih, karena ini juga kan bukan akibat dari pemerintahan yang baru, kan. Ini kan keizinan yang diberikan pada era sebelumnya, dan karena itu tugas berat Pak Presiden Prabowo bukan hanya untuk memulihkan korban, tetapi juga memulihkan haknya. Nah, ada dimensi kerugian dari sisi hak kebendahannya, hak atas martabatnya, ya, tapi juga ada hak haknya atas hak asasi manusianya untuk kepastian hukum, status hukum daripada korban ini yang meninggal, kemudian kerugian atas harta benda, itu kan tetap juga harus dipertanggungjawabkan. Nggak elok lah kalau rakyat yang kerugiannya konkret, ada dan nyata, kasat mata, tapi korporasinya bagaimana? Nah, ini yang mesti didorong. Saran Anda untuk Parmusi, karena tadi kan kita mendengar langsung dari Ketua Umum yang punya niat untuk melakukan pembelaan hak-hak masyarakat lewat jalur hukum. Kira-kira langkah teknis yang Anda sarankan kepada Parmusi, kira-kira apa ini? Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya dengan saluran-saluran melalui mekanisme pemerintahan atau mekanisme ombudsman misalnya. Kami ingin mengetahui bagaimana masalah maladministration yang terjadi atau terkait dengan perizinan, bagaimana kelanjutannya, apa dan siapa, kan itu kan belum dibuka secara open bar ya oleh Menteri Kehutanan. Kemudian ya pertanyakan apa sikap Menteri Kehutanan, karena Kementerian Kehutanan kan punya Gakum yang pada awal-awal lantas menggandeng Kapolri untuk bisa melakukan penegakan hukum antara Gakum dengan Kapolri. Tentu kan Parmusi sebenarnya secara tersirat ingin memintakan keterangan itu kan, gitu. Nah, kemudian masuk secara perdata, kemudian masuk secara kalau memang Gakum itu menemukan siapa yang menjadi diduga pelakunya atau yang diduga melakukan atas izin-izin tersebut, ya itu tentu kita ingin mendapatkan keterangan itu. Dan sampai sekarang kan Menteri Kehutanan belum memberikan keterangan itu. Bahkan ketika memberikan informasi dan laporan kepada Presiden kan hanya disebutkan ada, tapi yang mana namanya juga tidak disebutkan gitu. Ini yang nanti tentunya diolah oleh keputusan organisatoris bagaimana Parmusi tentu bisa, saran saya, mengoptimalkan menggunakan jalur-jalur yang ada. Apakah itu administrasi, apakah itu data, bahkan juga membackup bagaimana upaya pemerintah, Kementerian Kehutanan bersama Polri yang sedang menyidik ini. Orang kabarnya sudah ada ya, tapi kan kita harus dorong itu, dan itu Parmusi punya peran yang lebih signifikan saya kira mendorongnya. Dari sisi perdata, sebagai organisasi masyarakat, apakah Parmusi bisa menggugat secara perdata perusahaan-perusahaan yang kita duga, bahkan bukan duga, punya dugaan kuat karena sudah dicabut izinnya, menjadi penyebab bencana ini? Ya, kalau secara perdata itu sudah banyak presidennya.
Jadi bukan lagi hal yang baru atau aneh ya. Presiden itu kan sudah cukup banyak. Banyak sekali dulu perkara yang sejenis ini sudah dilakukan gugatan perdata. Apakah itu terkait dengan kerugian atas kebencanaannya itu sendiri? Walaupun sebenarnya istilah itu tidak terlalu tepat karena itu sebenarnya adalah ulah manusia kan. Iya. Tapi kerugian juga akibat daripada kerugian material yang diderita oleh warga masyarakat itu sudah cukup banyak, tinggal dirumuskan dengan pasti, dengan komprehensif, tentu persyaratan perbuatannya, buktinya, siapa yang dilakukan dan siapa yang maju, itu memang harus dipenuhi. Saya kira memang perlu dirumuskan dengan ajak dan lengkap oleh Parmusi agar ini menjadi salah satu yang bisa diandalkan oleh masyarakat korban, bahwa Parmusi lah yang melakukan itu dengan argumentasi, basis dan kepentingannya yang untuk kepentingan masyarakat, atau khususnya adalah masyarakat umat Islam yang mostly menjadi banyak korban, termasuk juga seperti yang disampaikan Pak Dr. Umum Dr. Ali Hamdan Tanjung, itu adalah rumah-rumah ibadah, masjid, musola, dan juga sekolah-sekolah. Begini, sebelum kita konfirmasi kepada Ketua Umum, kami mengutip dari pernyataan Ketua Umum ketika penutupan muktamar, dan menyebut-nyebut nama Anda yang akan diminta untuk ikut terlibat, akan diminta untuk semacam penasihat hukum oleh Parmusi untuk menindaklanjuti langkah-langkah hukum ini. Kalau itu benar, ya kan, kira-kira ini kan hal di luar tidak hanya profesi hukum saja, tapi ini lebih pada gerakan rakyat, ya kan? Kira-kira kalau Anda diminta ini, atau Bang sudah diminta, mungkin kita ingin konfirmasi sebelum kita konfirmasi ke Pak Ketua Umum. Ya, nanti bisa kita bicarakan lah. Sebenarnya hal itu sudah ada dalam apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Karena selaku profesi ya, sebenarnya kita adalah tidak bisa menampik atau menolak ataupun membiarkan itu terjadi ya. Bukan hanya pada level pemikiran dan pandangan, tetapi juga harus diwujudkan sebagai sebuah tindakan dalam arti upaya hukum yang itu ya legal standingnya dan keputusan organisatorisnya sudah diambil oleh Parmusi gitu kan. Kalau gitu saya ingin konfirmasi sama Ketua Umum nih. Ya, siap. Ketua Umum, kira-kira apa langkah-langkah berikutnya yang ingin disampaikan? Anda tadi menyebutkan bahwa inventarisir, ya kan, pendataan kerugian rakyat yang sudah dilakukan beberapa wilayah itu sekarang sedang dalam proses, sebagian sudah masuk. Kira-kira langkah berikutnya apa? Baik, terima kasih Bang Adi. Sebelum ke situ dulu, pertama Parmusi ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah yang sampai sekarang terus melakukan usaha-usaha maksimal ya menanggulangi atau memberikan hak daripada masyarakat yang terdampak bencana. Tentu itu sesuatu hal yang sangat baik. Itu harus tetap diapresiasi. Itu tetap kita apresiasi ya. Yang kedua, kita punya harapan yang sangat besar agar pemerintahan Pak Prabowo ini memastikan bahwa dampak yang terjadi di Sumatera itu tidak terjadi di wilayah Indonesia yang lainnya. Ini yang lebih penting. Ya. Jangan sampai terulang. Jangan sampai terulang. Dan oleh karena itu, barangkali perlu dipertimbangkan untuk melakukan moratorium ya atas pemberian izin-izin untuk pemanfaatan sumber daya alam seluruh Indonesia. Ya, tentu dipastikan terlebih dahulu sekian izin yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk pengelolaan sumber daya alam apapun bentuknya, itu termasuk persoalan hutan, dipastikan dulu bahwa apakah izin yang sudah diberikan itu tidak akan berdampak seperti Sumatera. Jadi diverifikasi ulang, ditata ulang. Karena yang paling penting bagi kita adalah jangan sampai ada lagi nyawa-nyawa yang melayang. Baru nanti kita akan menghabiskan waktu, tenaga segala macam ya. Kasihan pemerintahnya.
Jadi pemerintah ini ingin membangun, tapi begitu ada bencana seperti itu ya fokusnya menjadi berubah. Ya, dari membangun tentu jadi melambat sehingga mengantisipasi ini. Jadi pemerintah itu jadi pemadam kebakaran jadinya. Ada kebakaran sana kirim, ya kan, siram, mati lagi. Ada sana lagi, jangan. Sebelum terjadi kebakaran itu dicek. Ya kan, kalau ibarat rumah, apakah rumah ini dengan segala fasilitas listriknya ini ada masalah nggak? Ya kan, wayar-wayarnya yang sekian tahun itu digunakan, apakah masih bisa nggak? Ya kan, jadi antisipasi itu jauh lebih penting, pencegahan itu jauh lebih penting. Nah, bagi Parmusi, jika pemerintah sebagai pihak yang paling menentukan untuk menegakkan hukum dan keadilan atas dampak yang terjadi itu, pemerintah melakukan itu dengan baik seperti terangkan tadi bahwa Kementerian Kehutanan ya bergandeng tangan dengan Kapolri ya untuk melakukan penegakan hukum terhadap persoalan-persoalan kota ini. Ya tentu Parmusi kenapa harus sibuk-sibuk, ya kan? Ya, tapi kalau memang pemerintah ya hanya sekedar mencabut izin lalu tidak ada tindak lanjutnya, ya Parmusi merasa bahwa ini belum seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Karena masyarakat itu ingin kepastian hukum, ingin keadilan. Siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas bencana ini? Kan seperti itu. Ya kalau memang itu sudah dinyatakan oleh pemerintah bahwa belasan izin perusahaan itu adalah bermasalah, ya buktikan dong di pengadilan. Betul nggak mereka salah? Jangan-jangan pengusaha-pengusaha ini jadi korban. Kan begitu ya? Bukan tidak mungkin. Jangan-jangan pengusahanya sudah melakukan sesuai SOP semuanya, tapi terjadi juga. Nah, Jangan-jangan juga salah tangkap juga ya. jangan-jangan salah tangkap juga, ya kan? Jadi nggak boleh ada yang dizolimi dalam persoalan ini. Nggak boleh ada orang yang merasa bahwa dia malaikatnya yang lain setannya. Nggak boleh. Jangan-jangan mengatakan dirinya malaikat itu setannya. Yang sebaliknya terjadi. Jadi ini dibawa saja ke ranah hukum dan kita masih punya keyakinan yang kuat bahwa Pak Prabowo sebagai pimpinan yang sangat mencintai rakyat, bangsa dan negara ini, ya harapan kita dalam waktu dekat ya bisa mendorong itu pihak-pihak penegak hukum untuk melakukan proses. Apakah itu proses pidana, apakah proses perdata, atau apakah proses administrasi negara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, segera pemerintah untuk menelusuri seluruh izin-izin yang telah diberikan dalam rangka pengelolaan sumber daya alam ini. Dicek ulang. Jangan sampai nanti sudah terjadi, baru lagi dipikirkan penegakan hukum. Sekaranglah ditegakkan hukum itu. Ya kan? Sebelum terjadi bencana di satu wilayah dan ditemukan ada yang mendapatkan izin itu tidak melaksanakan sesuai dengan SOP, sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan, ya pemerintah cepat cabut izinnya, cegah sehingga tidak berdampak luas yang mengorbankan nyawa sekian banyak. Saya kira kalau itu terjadi maka negara ini sulit untuk maju dan pemerintahan Prabowo pun ya seperti pemerintahan cuci piring jadinya, ya kan? Pihak lain yang pesta, dia terus yang cuci piring. Ini kan kasihan juga. Piringnya besar. Besar ya, jangan. Karena pemerintahan Prabowo ini ya saya pribadi meyakini bahwa beliau ini pimpinan yang sangat cinta terhadap rakyatnya, sangat cinta terhadap bangsa dan negara ini. Beliau ini negarawan. Setidak-tidaknya belum banyak izin yang dikeluarkan oleh pemerintahan Pak Prabowo ya. Ya, saya meyakini itu dan tentu dia sudah punya pertimbangan yang lebih baik. Dan tentu sudah punya masukan-masukan yang lebih baik bahwa hati-hati dalam memberikan izin. Nah, oleh karena itu memang Bapak Presiden harus mewanti-wanti ini kepada Menteri Kehutanan ya dan menteri-menteri terkait dalam pemberian izin untuk pengelolaan sumber daya alam. Jangan coba-coba berikan izin dengan melanggar ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi ini para menteri-menteri ini harus juga diverifikasi oleh Bapak Presiden. Karena apapun yang mereka lakukan, mereka atas nama Presiden. Ya kan? Ya, jadi kalau memang nggak benar dia nggak bisa kerja dengan baik ya udah kembali jadi rakyat biasa. Berikan kepercayaan itu kepada orang yang dianggap bisa melaksanakan tanggung jawab itu. Para menteri ini juga namanya kan pembantu. Pembantu itu kalau tidak cocok tentu bisa diganti setiap saat. Ya setiap saat Bapak Presiden diberikan hak prerogatif untuk itu. Ya, saya kira rakyat akan mendukung sepenuhnya Bapak Presiden sepanjang itu yang dilakukan itu adalah demi untuk kebaikan bangsa dan negara, demi untuk kebaikan rakyat. Terkait langkah hukum tadi, kira-kira apa yang sudah sedang dan akan dilakukan oleh Parmusi? Ya, tentu secara internal kita akan merumuskan ini lebih lanjut
ya kan, sambil melihat seperti apa pergerakan pemerintah dalam rangka penegakan hukum atas apa yang terjadi ini. Kalau kita melihat nanti pemerintah lambat untuk melakukan penegakan itu, ya tentu sebagai salah satu ormas Islam yang juga banyak diharapkan oleh para korban untuk maju terdepan dalam rangka untuk memastikan siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab. Ya terhadap ini. Pak Musi sudah mulai mengendus ada korporasi lain di luar 12 yang sudah dicabut izin. Ya saya kira kalau sudah 12-11 itu bermasalah, ya berpotensi saja yang lain-lain juga akan bermasalah. Kan gitu ya. Ya barangkali yang 12 ini dianggap paling bertanggung jawab karena sudah berdampak, yang lainnya boleh jadi ke depan akan berdampak juga. Datanya sudah ada di kantong Pak Musi? Saya kira secara utuh belum. Ya, tapi kita memang Dari indikasi sudah apalah menduga bahwa yang 12 ini, yang belasan ini yang dinilai sudah betul-betul nyata dugaan pemerintah mungkin ya. Tapi kalau dalam pemikiran kita bahwa nggak mungkin hanya 12. Ya, dan ini nggak mungkin hanya di Sumatera, bahkan di wilayah lain. Cuma belum terjadi. Ini kan yang belasan ini disebut ya karena sudah berdampak. Tapi besok lusa ada bencana alam lagi di wilayah Jawa, di wilayah Kalimantan, ya ada lagi. Nah, sebelum itu terjadi, maka itu yang kita himbau tadi pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehutanan, Menteri terkait yang memberikan izin pengelolaan sumber daya alam itu, segeralah bertindak. Ya kan? Verifikasilah ulang, turunlah ke lapangan. Lakukanlah yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Jadi menteri itu nggak zamannya lagi duduk di belakang meja, menikmati enaknya AC, jangan. Kalau cinta kepada rakyat, ya turun. Nah, seperti itu. Ya memang sebenarnya ya, orang yang jadi menteri di era Bapak Presiden ini harus menyesuaikan diri. Karena dia presidennya orang lapangan ya. Mantan komandan pasukan. Jadi kalau kira-kira menterinya tidak sanggup dengan cara-cara kerjanya Pak Prabowo, ya lebih bagus mundur lah. Daripada diberhentikan. Ini kan peristiwa besar, korbannya juga besar, baik korban fasilitas umum, korban fisik, dan lain sebagainya. Ini kan pendek kata ini sangat besar. Anda sudah menyiapkan tim hukumnya? Ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, salah satu tim hukum yang kita harapkan itu adalah Pak Joni, ya SMH, dan beliau kan sudah punya pengalaman dalam hal-hal yang terkait. Dari muda lah saya kenal Pak Joni. Beliau seorang yang sangat idealis dan betul-betul pikirannya itu untuk kepentingan rakyat. Ya saya kira beliau tepatlah ya menjadi yang diharapkan nanti oleh Pak Musi ya dalam rangka ini untuk melanjutkan dalam proses hukum selanjutnya. Saya kira. Baik, sebelum kita akhiri, Pak Ketum, ada hal yang ingin Anda sampaikan ke publik ataupun kepada pihak pemerintah? Ya saya kira pertama kepada publik harus juga aktif ya untuk mengamati ya lingkungannya masing-masing ya kan. Apabila memang ada indikasi-indikasi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam hal pengelolaan sumber daya alam ini, ya saya kira silakan disalurkan informasi itu dan Pak Musi siap untuk menampung itu. Lalu yang kedua, saya kira pemerintah dalam waktu yang sama untuk memperhatikan rakyat yang berdampak, tapi segera juga memperhatikan izin-izin yang sudah dikeluarkan itu untuk segera mengambil tindakan. Apabila memang izin itu dikeluarkan dan dilaksanakan sesuai SOP, ya dilanjutkan, didukung. Tapi kalau tidak, jangan tunggu berdampak dulu. Jangan. Pemerintah tidak boleh menjadi pemadam kebakaran. Pemerintah itu harus mencegah, karena dampaknya itu nyawa, harta benda, dan sebagainya. Jadi, apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden membawa negara ini untuk maju, justru itu akan melambat dan berdampak tidak baik pada bangsa dan negara ini. Ya kita kasihan kepada Bapak Presiden. Maka harapan kita kepada para menteri-menteri terkait, bekerjalah sungguh-sungguh demi rakyat. Ya kan, jangan lagi seperti masa-masa lalu, ya kan, tidak bekerja dengan baik, malah memperlakukan negara ini tidak baik, akhirnya akan menjadi tersangka, masuk penjara. Ya tidak bolehlah seperti itu. Eranya itu sudah selesai. Ini era Pak Prabowo, kira-kira saya kira bahwa kita sudah meyakini bahwa negara ini akan dibuat lebih baik ke depan. Saya kira itu. Baik. Bang Joni, masih ada Ya, sebenarnya begini ya,
kita masih ingat dan mendukung apa yang disampaikan Presiden ketika rapat kabinet yang dibaca dan didengar oleh luas. Lakukanlah verifikasi, audit, dan bahkan Presiden bilang pindah. Ya, jadi kebijakannya sudah jelas itu, sudah sangat tegas, dan kita mendukung itu. Dan saya kira yang dilakukan Parmusi ini adalah untuk memastikan agar verifikasi, kemudian audit, dan tindakan hukum yang tegas seperti yang diperintahkan Presiden kepada menteri-menterinya itu bisa ditegakkan, bisa jalankan. Kebijakan perintah Pak Presiden tak boleh masuk angin ya. Oh ya, justru karena itulah Parmusi harus menyiapkan ini, mendukung ini, dan saya kira sangat simpatik dan positif kerja Parmusi ini mengawal agar kebijakan Presiden itu audit, verifikasi, tindak, yaitu adalah hal yang memang masih harus kita sokong, dan disitulah Parmusi memang memainkan perannya. Saya kira ini adalah hal yang sudah seharusnya, bukan mengada-ada. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih, Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya dalam perkembangan politik di tanah air, perkembangan hukum, perkembangan kepentingan rakyat yang harus terus-menerus dikawal dan diperjuangkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Allah Akbar. Anda tengah menyaksikan Just Talks, Justice Talk Show. Saluran perbincangan seputar isu keadilan politik, hukum, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya. Persembahan dari kanal Jurnal Politik TV. Media merdeka mencerahkan bangsa.